Hai, aku Patrick, Halo, aku Stephen. yang biasa dipanggil Ojan. Selamat datang di podcast dari teman. Di sini kalian bakal dengerin kisah-kisah tentang perkuliahan, kehidupan, dan pengalaman-pengalaman dari teman-teman terdekat kita. Selamat mendengarkan. Woohoo! Oke, jadi hari ini kita bakal ngobrolin satu tema yang seumuran kita gitu, kayaknya lagi banyak dibahas. Iya nggak sih? Iya. Waktu aku kan nyiapin, kita pilih tema ini terus nyiapin gitu kan. Kayak cari-cari artikel atau cari-cari paper gitu. Waktu baca papernya kok aku banget ya. Ini Woi, aku. asik, 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 asik. Jadi kita belum ngomongin temanya dari tadi. Kita hari ini mau Oh iya. ngobrolin tentang, walaupun nanti di judulnya pasti ada sih. Nah, Tapi hari ini kita mau ngobrolin tentang quarter life crisis. Oke. quarter life crisis. Oke. Nih ya, tapi Jan, setiap kali aku ngomong bahasa Inggris buat podcast ini aku kayak malu gitu, nggak tahu. Gak apa, Patrick. Takut Yang dihujat aku. penting pede aja. Yang dengerin gak banyak kok. Oh iya, iya. Oke, quarter life crisis. Apa itu Jan quarter life crisis? Ayo lu. Menurut aku atau menurut yang aku baca? Ayo. Menurut kita dulu, menurut kita dulu, menurut kita dulu. Waktu aku pertama dengar ya quarter life crisis, kan quarter seperempat. Anggap aja umur kayaknya harapan hidup manusia 70 deh sekarang, 70 sampai 75. Ya, sekitaran lah. Biar ngitung gampang 80 lah ya. Terus dibagi 4. Oke, oke. Biar ngitung gampang. Jadi kan kayak masa-masa seperempat hidup, krisis-krisis seperempat hidup gitu. Terus ya itu aku jadi kayak mikir, oke, krisis waktu umur antara 20 sampai 25. Itu sih waktu aku pertama mikir. Waktu aku pertama dengar, terus aku pertama mikir tentang dari kata quarter life crisis. Kalau kamu ya, Putri? Quarter life crisis kurang lebih sama, ya kalau kurang lebih sama, tapi kayak misalnya kayak kegalau, lebih fokus kayak kegalauan kayak mau jadi apa gitu. Kegalauan mau jadi apa? Iya, ke depannya tuh mau jadi apa? Jadi karir wise ya. Karir wise kenal. Kayak em, kayak kalau misalkan SMP, SMA gitu kan jelas ya, SMP ke SMA, SMA ke kuliah. Nah, habis kuliah kan bisa kemana-mana tuh. Nah, itu kayak menurutku Kemana-mana aku mana dulu mikirnya gitu definisinya. kerja? Mana lagi selain kemana? Iya sih, iya sih. Cuma kan kerja banyak, kayak lebih bebas gitu nggak sih? Ya, ya kuliah kan juga bisa kemana aja. SMA bisa SMA mana aja. Iya, cuma Ya hmm, udah, oke oke. ini anu ya, kayak podcast ini kalau cuma berdua, saya jadi dibully nih. Loh, enggak, aku kan cuma menyatakan apa yang aku pikirkan. Gitu ya, kritis ya, selalu kritis itu. Makanya lebih seneng kalau ngobrol sama yang lain daripada sama Stephen. Tapi Oke. ini waktu aku siapin, kayak tadi kamu bilang gitu toh. Waktu Hmm, aku siapin, aku kayak ketemu di satu website gitu oke. dari Bradley University. Mhm, Nggak tahu sini tapi beneran university atau apa. Tapi mereka ada kayak satu artikel tentang understanding the quarter life crisis. mhm. Terus? Nah, di sini tuh ada penjelasannya nih, what is the quarter life crisis? Hmm. Supaya yang denger nggak geli bahasa Inggrisku, jadi intinya itu Kok kasihan sih, kok nggak pede gitu. nggak pede aku. Aku dengerin rekaman sebelumnya aku tuh ngomong bahasa Inggris aja geli. Lagi yang lain gitu kan. Aku Tapi ini ngedit juga intinya, geli. kenapa sorry? Aku ngedit juga geli. Jadi jadi quarter life crisis itu adalah sebuah periode di mana ketidakpastian atau biasanya itu orang mempertanyakan hal-hal yang lumayan tipikal. Hmm. Dan itu biasanya terjadi Hal-hal lumayan tipikal itu apa maksudnya? nah itu nanti ada 4 yang tipikal gitu. Biasanya dipertanyakan di orang yang sekitaran umuran pertengahan 20 sampai awal 30. Jadi sebenarnya kalau secara definisi itu quarter life crisis itu baru umur 25 atau 26. Oke.
Nah, tapi kita 23, 24 kan. Ini kita rada kepagian mungkin, nggak tahu tapi ada 4 pertanyaan yang tadi aku bilang yang biasanya tuh lead to crisis atau maksudnya jadinya nanti kita punya quarter life crisis itu. Yang pertama biasanya itu cari kerja atau career planning. Mhm. Terus kedua itu kalau misalkan kita mulai hidup sendirian atau hidup mandiri untuk pertama kalinya. Mhm. Ketiga itu navigating relationship. Ini aku waktu itu coba-coba cari maksudnya apa, tapi mungkin kurang Ya, lebih tentang relasi gitu ya. ya tentang relasi gitulah ya. Mungkin kalau umuran 25 kan kalau pacaran pun juga bukan pacaran yang ngerti nggak sih, yang nggak ada future plan-nya gitu mungkin. Tapi ini kan ada gitu kan. Terus Oh, yang terakhir itu pertanyaan tentang long term personal or professional decision. oke. Jadi itu 4 pertanyaan yang menimbulkan ketidakpastian dan biasanya umur 20 sampai 30 awal gitu galau lah intinya. Hmm. Menarik sih. Gimana? Relevan dengan Anda, dengan saya? Relevan banget sih. Coba, Relevan kan? relevan banget. Maksudnya Bahkan living alone for the first time kan enggak. Kita kan udah, ya nggak alone juga sih. alone lah. Kita kan kalau hidup di luar kan berarti living alone for the first time. Khususnya apalagi kalau misalnya ya kayak kita sekolah di luar negeri gini kan living alone for the first time. Oke. Iya kan? Tapi mungkin yang dimaksud ini lebih ke arah ini nggak sih, punya penghidupan sendiri gitu kan, kita notabene masih di support orang tua mungkin. Tapi kan kita hidup sendiri dalam hal kayak ngatur uang sendiri kan. Kalau dulu kan kayak dikasih uang jajan atau kayak dikasih per hari gitu loh. Kalau sekarang kan mulai ada oke sebulan dapat segini terus kayak mulai ngatur sendiri. Kalau misalnya kita hidup di sini ya. Iya, iya, iya. Kalau oke itu dari kamu kan tentang definisinya Yes. dari websitemu. Yes. Waktu aku research tentang hal ini, aku kan nyari dari artikel, maksudnya link apa? Artikel-artikel di website kan. Terus tapi aku kayak baca-baca kok kayak nggak jelas lama-lama kayak ada 15 pertanyaan kamu mengalami quarter life crisis. Kasih. Terus kayak ini apa? Kayak Line Today, bro. Terus habis gitu, the privilege of being in the university. Jadi kan pakai email, pakai apa? Pakai Count. ya account uni, terus habis gitu cari paper-paper gitu. Aku nemu 3 paper yang menarik banget, terus bacanya jadi seru juga. Dari satu paper ngomong gini, jadi quarter life crisis itu pertama didefinisiin atau teorinya ditimbul itu dari Robin sama Wilner tahun 2001. Oh, Papernya. baru berarti. Terus mereka ngambil skopnya lebih gede lagi dari umur 18 sampai 30. Terus ini kalau misalnya di papernya ditulisnya ya sama yang kayak kurang lebih sama lah sama yang kamu bilang tadi. Jadi kayak orang-orang pada umur ini itu mulai mempertanyakan norma-norma apa atau kepercayaan apa yang mungkin jadi mulai menyadari kalau ada yang beda sama orang tua mereka. Jadi itu menimbulkan confusion sama ambivalence atau kebingungan sama mixed feeling karena transisi dari childhood ke adulthood. Oke. Tapi Terus kalau kayak ini skopnya sangat lebih gede ya berarti, maksudnya? grupnya lebih gede. Tapi ya dari paper ke paper beda-beda sih. Ada yang satu yang cuma ngambil dari 25 sampai 33. Kalau yang definisiin ini lebih skop lebih gede 18 sampai 30 soalnya mulai dari 18 itu mulai muncul confusion itu. Kebingungan. Kebingungan itu. Oke. Terus ya sama 4 poin yang paling penting itu yang kayak kamu bilang tadi tentang karir, relationship, friends and families, sama health and lifestyle. Itu yang orang pada umur-umur ini itu mulai tanyakan. Terus kok tentang definisinya lagi, kayak menarik banget soalnya di sini itu orang mulai, maksudnya kita ngalamin karena mulai quarter life crisis ini, gara-gara zaman kita ini, yang di tahun abad berapa sih sekarang? 20 ya?
21 dong. Ya, abad 21 ini, orang-orang di abad 21 ini abad pertama atau generasi pertama yang punya disebut di sini itu kayak the period of waiting period gitu. Karena dulu kalau misalnya orang yang abad 20, mereka itu langsung dari umur yang kecil langsung dipaksa bekerja. Jadi Oh. langsung workforce gitu. Atau mungkin kalau papa mama kita gitu kan nggak ada pilihan, maksudnya kebanyakan mungkin nggak kebanyakan lah, mungkin sedikit yang sekolah tinggi kan, maksudnya S1 aja dikit kan. Kalau Hmm. zaman dulu gitu, zaman dulu, ya zaman papa mama kita, ya mungkin ada tapi itu menjadi bukan sesuatu yang umum. Jadi mereka nggak ada waiting period, mereka cuma langsung masuk ke kerjaan. Jadi masa-masa kebingungannya itu kayak, gak penting, bingung sih, yang penting dapat kerja gitu. Bahasa Surabaya gitu. Tapi kalau kita itu kan ada sekolah, apa, sekolah makin terstruktur, terus habis itu orang lebih banyak sekolah. Nah, karena itulah munculnya quarter life crisis ini, karena ada waiting period dari sekolah tinggi ke kerjaan. Oh. Jadi kalau mungkin tak simpulkan sedikit, justru yang membuat kita punya quarter life crisis itu karena kita punya privilege pendidikan yang standar pendidikan yang lebih tinggi dari tahun Hmm. sebelumnya Hmm. dan privilege ini mungkin ya kayak waktu kosong itu. Tapi itu Ya, justru menimbulkan malah jadinya quarter life crisis. ya. Itu poin pertama. Oke. Poin kedua, Udah poin kayak for lesson, bro. wah, waktu baca aku seru sih. Jadi kayak jadi Ini waktu mau aku baca dibikin berapa episode ini? seru juga gitu. Terus itu poin pertama. Boleh ya? Ngomong lagi boleh. Boleh. Jadi poin pertama gara-gara sistem pendidikan itu yang jauh lebih advance, terus lebih kayak terstruktur kan. Poin kedua, tekanan sosial kita sekarang itu tinggi. Gara-gara media, Hmm. gara-gara sosial media atau globalisasi, kita itu jadi lebih punya banyak pilihan daripada orang yang dulu. Kayak misalnya dulu kan nggak ada selebgram kan, sekarang bisa jadi selebgram. Nggak ada TikTok, TikTok apa ya? TikTok TikTok. tutorial atau maksudnya lebih banyak pilihan kan. Terus habis itu dari era globalisasi itu jadi banyak pilihan, terus kita itu jadi ngelihat dunia lebih gede dari internet. Jadi kayak misalnya, oh, orang di barat itu kayak gini ya, oh, chef di sana itu kayak gini ya. Jadi karena kita globalisasi, kita lihat dunia luar tambah luas, pressure kita juga tambah gede. Oh, di sana Oke. kok bisa sampai segininya ya? Kok aku sekarang cuma kayak segini doang gitu. Jadi itu Berarti karena eh, karena internet justru kita punya apa berarti tujuan atau goal yang semakin besar gitu ya. hmm. Hmm. Terus itu poin keduanya kan. Terus sama selain dari poin kedua itu, selain apa tadi aku bilang banyak pilihan, ekspektasi itu juga tambah gede. Gara-gara kan, oh, kamu kan sekarang sekolah udah tinggi, masa kamu nggak bisa exceeding your parents gitu. Akso ya, Karena kamu kan udah sekolah, misalnya lebih dapat lebih banyak, harusnya kamu lebih dong dari orang tuamu. Jadi secara nggak langsung ekspektasinya itu jauh lebih gede daripada, ya mestinya paling nggak kita harus lebih dari papa mama kita atau generasi sebelumnya gitu. Hmm. Nah, itu, dari dua hal itu yang membuat krisis ini. Jadi kayak kalau yang dari paper yang 3 paper aku baca ini jadi kayak jelasin bahwa umur-umur inilah umur yang paling fragile untuk social anxiety atau kayak stres atau kayak, ya kayak gitu, umur yang karena kita lagi bingung kan, lagi masa mencari-cari kan, dari karir, relationship, terus habis gitu friends and families sama kehidupan tadi, tapi ada pressure yang gede. Nah, itulah tak disder Destir. kombinasi yang pas untuk punya anxiety itu. Oh. Ya. Itu rada beda tapi di arah yang sama yang aku temuin juga di paper yang bukan paper sih artikel yang aku nemu ini. Hmm. Jadi
mungkin tentang ekspektasi itu ya. Jadi kayak di zaman sekarang atau maksudnya ya di zaman kita ini juga banyak anggapan kalau umur 25 sampai 32 itu adalah masa-masa yang paling bahagia. Oh, oke. Karena em, di sini nulisnya ya responsibility-nya belum terlalu besar, tetapi kemampuan physically sama mentally itu paling maksimal gitu loh. Nah, tetapi itu jadi Uangnya nggak juga ada. masalah terbesar karena semua menganggap bahwa 25 sampai 30 itu harusnya bahagia, ngerti nggak? Ketika ada dari kita yang kurang bahagia, itu jadi justru menimbulkan quarter life crisis itu, mempertanyakan itu. Kenapa kok nggak bisa bahagia? Kenapa kok susah cari kerja? Ada juga yang bilang timbul-timbul pertanyaan atau timbul-timbul keinginan untuk punya hubungan yang relationship yang romantis ketika di umur ini karena teman-temannya mungkin udah ada pada nikah gitu. Ya. Nah, itu jadi ada anggapan yang sebenarnya dulu tuh atau sekarang ini banyak bilang 25-30 itu paling bahagia, justru untuk beberapa orang itu jadi menimbulkan ini quarter life crisis nih. Karena mungkin ya itu kan nggak semua kan karirnya cemerlang atau nggak semua kan hubungannya lancar-lancar aja di umur-umur ini gitu loh. Ya. Masuk yang mungkin itu juga sama yang tadi kamu bilang yang tentang ekspektasi karena media sosial ya, menurut aku itu juga lumayan ini sih ngaruh. Iya. Terus ya, sebenarnya kita itu manusia kan suka banding-bandingin kan. Iya. Kayak orang dulu pun kan juga banding-bandingin. Cuma sekarang itu dengan ada sosial media, bandingin-bandingan itu lebih visual, lebih jelas. Ya. Kalau dulu kan bandinginnya mungkin kayak dari cerita, itu loh anak tetangga mama, atau itu loh si ini. Kan tapi kan nggak bisa visualisasiin. Sekarang kan kalau kamu punya life yang ideal gitu, kamu jelas misalnya kayak Instagram feed-nya, oh jelas, wah dia sekarang udah nikah, wah dia sekarang gini 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 gitu kan. Kalau yang jomblo kan kok fotonya sama temennya terus atau sendirian terus gitu kan. Kan kelihatan nih. Nggak bisa bohong ya sekarang. Ya bisa sih, cuma Oh, bisa. cuma sedih juga kalau mau nikah pura-pura. Tapi itu poin juga yang penting. Maksudnya em, aku lumayan sering dengar sih kayak kita nggak boleh membandingkan hidup kita sama orang lain. Sering nggak sih ada orang bilang kayak gitu? Orang siapa? Maksudnya kayak misalnya kasih Iya, kayak banyak yang bilang. saying kayak gitu loh. Misalnya stop comparing yourself atau apa gitu ngerti sih. Ya. Tapi aku pernah waktu itu di satu kelas komunikasi kan kayak di kampus itu successful negotiation and communication gitu. Asik. Wah itu harus diambil bro, kalau nggak diambil nggak lulus. Gimana? Tapi itu salah satu kelas favoritku dan profesor yang ngajar itu kayaknya lumayan ahli ya di bidangnya. Ada satu apa ya, Ausaga itu apa ya Jen? Satu kata-katanya. Satu pernyataan ya, satu kata-kata yang menarik dari dia bilang sebenarnya kita itu secara nggak langsung nggak akan pernah bisa nggak comparing diri kita sama orang lain, terutama ketika kita ngobrol. Walaupun kita nggak berusaha pun, secara nggak langsung kita pasti berusaha menilai yang kita ajak ngomong ini posisinya di atas kita atau di bawah kita. Betul. Itu menarik buat aku. Karena di satu sisi kita nggak boleh terus-terusan, tapi memang ada mekanisme terlalu lebih lah ya. Atau ada satu yang di luar nalar kita tuh, ketika kita ngobrol sama teman kita, ini kayak aku yang kenapa ini jadi relate, karena misalnya ini aku ngomong sama temen aku yang di Indo. Atau temen aku waktu itu ada yang dari Indo datang ke Jerman, kita ketemu gitu. Kita ngobrol. Dia itu udah bangun apa sih perusahaan sendiri gitu loh. Terus perusahaannya tidur sebelumnya. Ya. Oke. Sorry. Iya. Udah malam waktu itu tidur terus dibangunin. Sorry. Jadi dia udah punya apa sih usaha sendiri. Ya, udah ya ngerintis usaha sendiri kan. Iya, udah ngerintis sendiri dan aku kan notabene waktu itu masih notabene itu apa sih sok-sokan keren. Dan aku pada saat itu kan
kita masih S2 masih belajar kan, dan itu Emang secara sekarang? nggak langsung aku waktu ngobrol sama dia lumayan minder sih, karena balik lagi aku nggak langsung aku compare gitu loh, karena aku melihat dia eh, udah one step gitu loh dia depan aku gitu. Tapi Ya. tentang hal itu ya, aku lupa yang aku baca bukunya John Calvin atau C.S. Lewis. Mhm. Problem keberdosaan manusia, keburukan manusia terbesar itu sebenarnya greed. Kok greed? Self pride. Oh ini. Jadi kayak orang itu selalu pingin apa ya, kayak membanggakan dirinya, atau kayak dirinya itu pasti kayak dia treasure gitu kan. Makanya secara nggak langsung ketika kamu ngobrol sama orang, pingin kamu ngebandingin dan juga berusaha pingin lebih kan daripada Iya, orang itu. Ya itu tuh. Ya secara natural yang ngatur ya. ya Udah nggak bisa diapa-apain ya. ya. Tapi ya secara nggak langsung mungkin orang nggak sadar pasti gitu. Iya, ya mungkin maksudnya dari yang aku sampaikan tadi ya, aku nggak menutup kemungkinan kalau kalian-kalian yang dengar atau siapa yang di sini enggak kok aku udah nggak compare hidup aku sama dia. Ya mungkin bisa atau maksudnya nggak menutup kemungkinan itu, tapi memang ada maksudnya ada pernyataan dari profesor yang aku itu memang menurut aku cukup ini sih cukup bener gitu. Secara Ya. nggak langsung kita ketika ngobrol itu kemungkinan besar kita pasti mencoba gitu loh meletakkan posisi kita di mana gitu, atau misalnya meletakkan kita tuh lebih tinggi dari dia atau gimana gitu. Dan itu juga menurut aku ini sih salah satu juga alasan atau salah satu mungkin quarter life itu muncul gitu loh. Kok bisa Karena gini, ini yang aku maksudnya mungkin aku nggak bisa ngomong semua orang, tapi pada saat itu setelah aku ngobrol kayak gitu sama si teman aku itu, muncul pertanyaan gitu karena aku terus gimana gitu ya? iya aku terus gimana, kok aku Hmm. masih di sini gitu, kok aku masih kayak gini, kok aku belum bisa kayak dia, kok eh, kayak apakah aku tuh udah di jalur yang benar gitu loh. Karena misalnya nih awalnya kan aku lebih pingin ke arah nggak punya perusahaan kan, atau misalnya kayak pingin ke engineering aja gitu. Ke arah pengangguran aja gitu kan? Kangen. Tapi maksudnya ikut orang kalau orang Indonesia bilangnya, bukan punya yang di atas gitu, ngerti nggak? Ya, ya. Tapi gara-gara ngobrol gitu, enak juga ya kalau punya ini, misalnya keren juga ya atau gitu juga ya gitu. Keren, kata keren itu menarik. Asik, asik, asik. Kadang-kadang Gimana orang Pak? Gimana Pak? kadang-kadang aku ngerasa orang pingin supaya keren doang gitu kan. Tapi kan, aduh, keren itu kan cuma apa yang orang lihat, tapi bukan apa yang kamu rasain. Jadi Oh, keren itu wah, so deep. cuma didefinisiin dari gimana orang ngelihat gini. Oh, kalau orang lihat keren, jadi kamu kayak ngerasa naik gitu kan. Tapi kan sebenarnya yang terpenting daripada apa yang orang lihat itu kan gimana diri kita sendiri. Terlepas dari orang ngelihat keren atau enggak. Hmm. Oke, intermezzo. Enggak sih, itu dalam sih. Kalau intermezzonya kayak gitu, isi pembicaraan kita harus lebih dalam lagi.